Baiklah sobat, saudara sekalian, kali ini kita membahas atau mengulas tentang sayuran ya. Nah, sayuran selain dikonsumsi bisa juga dibuat atau difungsikan sebagai obat ya. Nah, kali ini saya menunjukkan yang biasa disebut orang kencung ya. Tapi kalau orang Sumatera Utara khususnya Medan ini disebut rias ya. Tapi rias jenis yang ungu. Kan ada juga yang warna hijau. Nah, ini lagi berbunga ya. Nah, ini bunganya ya. Biasanya ini digunakan untuk bumbu masakan ya. Kalau khas masakan Sumatera Utara atau Medan, masak ikan mas atau ya nani arsik. Ini harus ada ini, yang kalau tidak ada kayaknya kurang abdol atau kurang lengkap. Ini adalah salah satu pelengkap bumbu arsik mas, ikan mas, yang namanya rias atau kencung sama andaliman ya. Kalau nggak ada yang dua-dua itu, rias sama andaliman, kurang pas kayaknya masakannya. Harus ada itu ya. Nah, ini juga banyak apanya, tunasnya, anakannya, tunasnya yang kecil. Kalau tunas yang kecil ini sangat enak ini buat sambal ya, sambal colek. Nah, mari kita lanjut ke jenis warna hijau ya, kencungnya ya. Nah, itu dia kencungnya yang warna hijau ya. Nah, kebetulan juga udah ada yang berbunga, tapi bunganya ini lagi masih kuncup ya. Nah, ini jenis kencung yang warna hijau, beda sama yang tadi ya. Yang tadi itu kan yang jenis ungu yang kemerah-merahan. Bunga yang tadi udah pada kembang, ini masih kuncup. Dan kawan-kawan, di sini ada juga jenis sayur ya. Biasanya disebut ini apa? Bangun-bangun. Jadi jenis sayuran bangun-bangun ini biasa dibuat jadi obat, khususnya pada kaum ibu-ibu yang habis nifas atau yang baru melahirkan ya. Jadi ini diolah berbentuk sayuran. Jadi nanti seperti mengolah apa ya, pucuk daun ubi ya, ditumbuk dia jadi halus, nanti airnya diperas, airnya bisa dikonsumsi. Jadi dipisah ya, airnya diperas. Jadi nanti sayurnya ini dimasak lah pakai santan atau dicampur pakai daging ayam gulai ya. Dia ditambahlah bumbu-bumbu biar sedap. Ini dia masih banyak tumbuh, cuma dia agak semak ya. Nah kawan-kawan, jadi jenis sayuran bangun-bangun ini identik juga dengan apa namanya, sejenis bunga yang biasa disebut, kalau bunga yang di taman itu
tanaman hias ya, sejenis daun iler. Cuma kalau bunga daun iler kan dia lebih dominan, ada warnanya lebih cerah, bercorak, kadang warna ungu, loreng-loreng warna kuning atau hijau. Kalau ini dia cuma hijau polos ya. Jadi selain dikonsumsi jadi sayuran, biasanya juga bisa dibuat untuk obat. Seperti yang saya bilang tadi, cara pengolahannya itu daunnya ini kan ditumbuk. Jadi setelah ditumbuk nanti diperas, airnya diambil. Tapi kalau langsung dikonsumsi airnya agak ini ya, agak sepat atau pahit. Jadi biar lebih enak, konsumsinya ditambahlah sejenis atau madu, gula, bahkan asam mungkin ya, biar enak. Jadi biasanya digunakan untuk penyakit, jenis penyakit dalam atau penyakit dalam, asam lambung atau sejenisnya lah, banyak dikonsumsi ini ya. Ini banyak tumbuh nih ya di celah-celah pohon jeruk ini ya, celah-celah di bawah pohon jeruk nipis, banyak ini. Nah kawan-kawan, inilah beberapa pohon jeruk jenis kestur ya yang saya perbanyak, melalui cangkokannya. Nah, di sini ada 2 jalur ya, ada sekitar 8 ya, 8 pohon. Baris pertama 4 dan yang kedua 4. Jadi umurnya ini kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun lebih ya. Ini udah pada berbuah. Ada berbuah ya, cuma nggak banyak karena belum masa berbuah ya. Nah ini ada juga yang agak besar buahnya. Nah yang ini ya, diantara celah-celah pohon jeruk kestur ini ada tumbuh yang ini ya. Ini biasa untuk apa? Untuk bumbu masakan ya. Yang inilah bibit pohon daun salam. Jadi kalau bibit pohon daun salam ini tumbuh liar. Jadi ini kemungkinan gampang tumbuhnya, baik pun mungkin dari kotoran burung ya, atau terbawa angin jadi tumbuh liar di sini ya. Nah inilah anakan pohon daun salam. Nah kawan-kawan, di samping juga untuk bumbu masakan ya, tapi ini bisa juga untuk bahan untuk obat, yaitu ada beberapa untuk penyakit ya. Ada penurun darah tinggi, kolesterol, dan asam urat ya. Caranya ya cukup sederhana, yaitu bisalah kita ambil kira-kira 10 lembar daunnya ya, nanti kita rebus dengan air dengan takaran kira-kira 5 gelas ya. Setelah kita rebus, kita sisain lah sampai sisa 2 gelas. Jadi bisalah dikonsumsi atau diminum 2 kali sehari ya. Tapi perlu juga diingat, bukan yang untuk kronis atau akut ya, mungkin bisa saja untuk yang masih ringan atau untuk pencegahan. Jadi bisa ini untuk dikonsumsi jadi obat ya, untuk terapi ya, terapi penyakit tertentu.
Nah kawan-kawan, di antara jenis jeruk-jeruk yang ada di kebun ini ya, yang sering saya konsumsi jenis jeruk kasturi sama jeruk limau ya. Nah ini yang kasturi ya. Jadi kenapa saya pilih? Karena antara kedua ini, jenis kasturi sama limau, kandungan asamnya kurang, nggak terlalu asam. Jadi kalau saya konsumsi itu sering biasanya di pagi hari setelah sarapan ya. Nah ini yang ini limau ya. Jadi pada umumnya mungkin sudah tahu ya khasiat daripada buah-buahan ini ya, buah jeruk ini ya. Selain untuk bumbu, baik juga untuk kesehatan, untuk campuran bahan untuk mengurangi batuk, mengurangi rasa nyeri, atau pada anak-anak demam bisa ditambahin ya jeruk nipis misalnya ya. Selain penangkal radikal bebas juga atau khasiat lainnya. Tapi kalau menurut saya sarankan kalau yang penderita asam lambung sebaiknya jangan langsung dikonsumsi pagi hari. Terlebih dahulu sarapan ya, baru dikonsumsi ya, biar jangan ada efek sampingnya mungkin ya. Nah kawan, di antara tanaman ini, kebun ini ada juga termasuk sirih ya. Nah ini banyak tumbuh liar yang menjalar ya, menjalar ke pohon-pohon. Mungkin pada umumnya orang udah pada tahu fungsi dan kegunaan sirih ya, selain dikonsumsi untuk terutama biasanya kaum nenek-nenek, tapi juga daunnya bisa dibuat untuk obat, terutama untuk penyakit mata ya, atau penyakit mata ringin atau iritasi ya. Itu dengan cara daunnya diambil entah 5 lembar atau kurang lebih, nanti diremas-remas ya, terus dibuat ke air. Setelah disaring nanti baru kita celupin mata kita berulang-ulang ya, biar terasa obatnya atau getahnya nanti kayak yang ada di air itu. Nah itulah salah satu fungsi sirih ya. Ini banyak ini ya, daun sirih. Dan ini juga kawan-kawan ya, di antara kebun ini juga ada tumbuhan kumis kucing ya. Nah jadi saudara sekalian mungkin juga ada banyak yang tahu fungsi kumis kucing ini ya. Tapi kalau yang belum tahu biar saya jelaskan sedikit ya. Nah ini tumbuh liar ini ya. Ada juga di antara bangun-bangun. Nah di antara bangun-bangun tumbuh juga ini kumis kucing. Sebenarnya ini bukan tumbuh liar ya, awalnya saya tanam, cuma karena saya kasih tahu yang kemarin bukan tugas utama saya nih, cuma sebagai waktu luang ya, hobi ya. Jadi kadang kurang ada waktunya mengurus. Nah jadi kawan-kawan, kumis kucing ini salah satunya untuk obat, untuk pelancar buang urin ya, atau buang air kecil. Jadi biasanya bahkan di apotek pun ada ramuan ini ya, yang udah berbentuk kapsul. Jadi ini ada juga untuk peluruh batu karang ya. Nah nanti diambil daunnya atau batangnya, bahkan bunganya dipotong-potong lalu direbus. Nanti kita bikin antara 5 gelas, kira-kira sisa 2 gelas nanti dikonsumsi lah airnya ya. Biar selengkapnya mungkin bisa di searching di Google gimana cara untuk mengolahnya sebagai untuk obat ya. Nah, terima kasih kawan. Kita lanjut yang lain lagi ya. Nah kawan, yang terakhir kita lihat ini ya. Ini biasanya dipergunakan untuk tanaman hias ya, untuk pagar ya,
Nah, pada umumnya kita sebut ini pucuk merah ya, pohon pucuk merah. Tapi bahasa kerennya apa dibilangnya? Pernah juga saya dengar kayak sejenis nama perempuan. Oh iya, Syzygium oleana ya, Syzygium oleana ya. Tapi ini bukan yang pada umumnya dijual di apa ya, yang penjual-jual bunga ya, atau yang diperbanyak itu. Tapi ini jenis yang di hutan ya, yang liar ya. Salah satu fungsi utamanya ya jelas ya menyerap karbon dioksida ya. Nah, yang kedua ya, untuk mencegah erosi atau tanah longsor di perbukitan ya. Tapi ada juga untuk pewarna alami makanan ya, bisa juga ya. Ini ya. Nah kawan-kawan, cukup sekian dulu kali ini ya. Untuk selanjutnya nanti kita rilis kembali tentang tanaman keras ya, atau yang lainnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.